Sidak Teko. Siaran mendadak ketemu toko. BNN Kabupaten Sleman. Halo Sobat BNN dimanapun berada. Jumpa lagi program Sidak Teko siaran mendadak ketemu tokoh BNN Kabupaten Sleman. Dan di episode kali ini lebih daripada episode sebelumnya. Karena di kesempatan hari ini kita berhasil ini dengan perjuangan yang cukup berat sampai kita mencari wangsit. Akhirnya kita berada di lantai 3 gedung DPRD Kabupaten Sleman. Sehat Pak Keda? Sehat. Salam sehat anti narkoba. Wih, salam sehat tanpa narkoba. Tepuk tangan, gue nek tepuk tangan kata nih. Tim ki melu menyemarakkan. Baik, Pak Ganda, terima kasih sekali kami diberi kesempatan ini bisa di lantai 3. Siap. Di ruang Bapak kita menyidak. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon izin. Saya Darmo Kusumo Bapak. Ya. Sama teman-teman dari tim Sidak Teko BNN Kabupaten Sleman. Biasanya Bapak menyidak gitu Pak. Biasanya salah satu tugas DPRD itu sidak. Tidak ya? Iya. Tapi hari ini saya kena sidak. Kena sidak. Gantian ya tim? Iya. Gantian kita sidak dengan Pak Ketua, dengan Pak Ganda. Saya lahir besar dan keluarga besar semua lahir di Sleman. Oh Sleman. Iya. Malah pure ya Pak ya? Pure Kakek 100% buyut. dari buyutnya Sleman. Sleman semua. Iya. Sleman di daerah mana Pak? Berarti Pak? Saya di daerah Kaluran Trianggo Gamping. Oh, Trianggo Gamping Sleman. Ya, Iya. kebetulan keluarga besar kami dari keluarga bapak, keluarga ibu itu di Trianggo. Di Trianggo semua. Iya. Gitu. Lah kebetulan saya nikah itu calon saya tidak jauh dari rumah saya. Kalau saya Selatan Ring Road, Oke. istri saya itu Utara Ring Road dan satu kelurahan. Berarti itu masih satu kelurahan Pak? Iya. Oh. Jadi kalau dalam pemetaan saya itu kurang unggul. Kurang unggul ya? Iya, hanya bisa memetakan Utara Ring Road gitu. nyebrang ring road ya Pak. Iya. Tidak nyebrang samudro. Tidak bisa nyebang samudra. Tresnone orang nganti nyebrang samudro kalau orang Jawa bilang. Tapi nyebrang ring road tapi nggak apa-apa ya Pak. Pak Ganda, dulu kecil juga di situ nggih. SD-nya di mana Pak? SD. Saya SD-nya di Selatan Monumen Jogja Kembali, SD Monumen- Karitas. Oh, SD Karitas. Ya, Iya. TK juga di sana. Di sana. Ya, Dulu SMP-nya SMP di mana Pak? SMP saya agak ke kota, SMP 8, SMP 8. Jakarta. Agak ke kota nggih ke, Ya, ke kemudian Jogja, nggih. Sekolahnya lumayan ke kota lagi Di SMA. Debrito. Oh, Debrito. Iya. Nggih. Kemudian SMA di Debrito. Wah, luar biasa sekali. Lanjut di Kuliah di Atmajaya. sebelumnya Pak Ganda ini adalah asli Sleman. Ye. Sak buyut-buyutnya Ye. kecil di Sleman, Ye. sekolah di Sleman, gede di Sleman dan sekarang. Kena sidak ini. Pak Ganda, nih langsung saja Pak, ini langsung ngis rasa nganggo tikung-tikungan nih, langsung rating belok tengah tek narkoba. Ya. Ya, kalau terkait narkoba tidak jauh dari kehidupan saya. Walaupun saya tidak memakai narkoba, Oh, begitu. iya. Ayo, Tetapi, tutup. tetapi lingkungan saya itu tidak jauh dari ya narkoba. Mungkin mulai dari SMA bertemu dengan Oke. teman-teman yang mungkin kota. Ataupun secara finansial mampu. Kemudian kuliah. Nah, kemudian saya ngurus supporter. Oh, Nah, makanya iya. itu ya mungkin dunia-dunia Supporter itu apa, Pak? Supporter apa, Pak? supporter PSS Sleman. Oh, PSS Sleman. Iya. Oh, iya. Itu makanya kalau terkait dengan narkoba tidak jauh dari kehidupan saya. Makanya salah satu hal yang menarik lalu saya jadi konsen itu adalah pemberantasan peredaran memutus rantai narkoba itu. Oh, iya. Sesuai dengan tema Hani tahun ini, Pak. Ya. Tema Hani tahun ini adalah ayo bergerak bersama. Memutus rantai peredaran gelap narkoba melalui
rehabilitasi, pencegahan dan pemberantasan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Ya. Nah, gini Pak, berbicara mengenai mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, kalau tadi Bapak menyampaikan narkoba tidak jauh-jauh dengan kehidupan Bapak, di mana kehidupan itu di usia-usia remaja ya, Pak? Ya. Betul ya Pak ya? Nah, kalau ini mau mewujudkan Indonesia di tahun 2045, Ya. tentunya kan generasi yang sekarang nih Pak. Ya. Bagaimana Bapak melihat iya ya iki ketoke kondisine tentang narkoba di anak-anak sekarang ini agak mengkhawatirkan Pak. Itu gimana Pak? Ada mungkin ada apa ya istilahnya himbauan atau gimana Pak? Jadi kita lihat realita ya, bahwa peredaran gelap narkoba tadi sesuai dengan tema Hari Nasional kita saat ini, itu kan berarti ada pasar narkoba ya. Betul. Pasar itu kan ada penjual dan ada pembeli. Ada enggak pasar yang sepi? Ada. Pasti pembelinya enggak ada. Itu Ranono. Nah itu makanya kalau kita ini bicara memberantas narkoba, kekuatan terbesar itu bukan memberantas penjualnya, karena penjual pasti ada. Tapi bagaimana kita tadi, bagian dari tema itu bagaimana rehabilitasi, pencegahan. Nah, kekuatan terbesar itu yang mencegah. Itulah peran kita dari pemerintahan Kabupaten Sleman. Pemerintahan Kabupaten Sleman itu ya pemerintah Sleman dan juga tokoh masyarakat. Jadi peran penting kita lah. Saya sudah mengatur pada Pak Bupati terkait dengan salah satu visi misi beliau ini. Nanti kita implementasikan, salah satunya adalah ini penanggulangan narkoba dengan cara mencegah supaya anak-anak remaja ini tidak terjerumus pada narkoba. Ini tidak mudah. Berarti memang diperlukan seluruh peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Betul sekali. Betul sekali. Dalam rangka upaya pencegahan lah. Betul. Yang harus diperkuat begitu ya menurut ya. Pak. Nah, Pak, terkait dengan apa tadi pencegahan rehabilitasi dan kemudian mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Bahwa di Sleman ini loh Pak, Sleman ini itu ada 3 kalurahan yang berada di 3 kecamatan yang berbeda. Itu masuk dalam kategori. Ya, tentunya kita akan kerjasama dengan BNN. Teman-teman BNN ini yang punya data. Nah, dari data itu kita akhirnya akan bisa mengetahui cara paling tepat untuk mencegahnya. Ya, kalau tadi ada 3 kalurahan yang rawan, itu artinya mereka ini pertumbuhan penggunaan narkobanya mungkin cukup tinggi. Nah itu kita lihat di daerah mana. Gitu. Dan kenapa bisa terjadi? Justru kalau kita mendengar kabar ada salah satu kelurahan yang tidak di pusat kota. Ini kan aneh. Seharusnya narkoba itu kan dekat dengan lingkungan perkotaan. Ini justru malah di wilayah-wilayah yang agak pinggiran. Pinggir. Nah inilah yang harus kita cari solusinya. Tetapi mencari solusi ini harus dengan pemetaan dan data yang tepat. Akhirnya biar solusinya ini tepat. Tapi ini tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Dan tidak mungkin kita berlama-lama. Karena apa? Kalau ini tidak segera kita lakukan pencegahan, bisa saja kalurahan 3 tadi, tadi menyebabkan menjadi 4 kalurahan, 5 kalurahan. Ya, Pak, jadi nambah. Baik, kalau tadi kita melihat apa yang mendengar apa yang disampaikan oleh Anda ini, memang beliau ini orangnya kalau saya pernah membaca itu jenengan itu seneng kudu tepat sasarane, kudu tepat iki anggarane, kudu tepat iki cara itu salah satu karakter dari beliau. Pak Gandas selaku ketua dia saya baca-baca ini. Tempat tadi baca-baca sebentar gitu. Nah, Pak Ganda tidak hanya mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, tapi
kami di wilayah Sleman ini khususnya ingin mewujudkan Sleman yang sembada dan bersinar bersih. Ya. Nah, apa Pak himbauan yang mau Bapak sampaikan nih buat anak-anak remaja yang masih tadi di usia-usia rawan? Jadi kita harus tahu sifat anak muda. Anak muda itu menurut survei mereka ini suka hal-hal yang menyenangkan, Iya. ringan gitu. Artinya ketertarikan mereka terhadap hal yang menyenangkan itu besar. Dan pengaruh lingkungan pergaulan itu besar. Makanya saya pesan kepada generasi muda khususnya di Kabupaten Sleman, ayo kita hati-hati. Karena ketika kita salah pilih pergaulan, masa depan kita belum tentu akan sesuai yang kita cita-citakan. Untuk itu, mari kita pilih pergaulan yang sehat. Ya. Kalau kita bergaul di antara itu ya ngopi. Ya, kayak sidak teko ini. Sidak teko. Ayo minum-minum dari teko saja. Yang hangat-hangat. Yang hangat-hangat gitu kan. dari teko, kopi, teh ya gitu. Karena pemakaian narkoba itu berawal dari hal yang coba-coba. Yes. Berawal dari pertemanan yang iki enak begitu, iki penak begitu. Iki song laleke kowe putus karo pacarmu, menjanjikan kesenangan. Iya, kowe putus karo pacarmu mumet memakai ini hilang. Gitu. Nah, nanti ketika inget lagi sakit lagi, makai lagi. Akhirnya keterusan. Makanya ini saya pesan pada generasi muda di Sleman, ayo hati-hati dalam memilih teman. Teman, pergaulan, circle itu menentukan masa depan kita. Kali salah kita masuk, kita terjerumus dan susah untuk keluar. Luar biasa sekali, Sobat BNN dimanapun berada. Episode kali ini kita akhirnya juga sekali lagi terima kasih bisa menyidak. Luar biasa. Pak, terakhir Pak. Ya. Itu Pak, apa? Statement Bapak untuk bersama semangat itu Pak. Kamera Bapak yang mana? Ini. Oke, Pak. Kita dan Bapak untuk himbauan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman untuk menjauhi narkoba agar Sleman terwujud sembada bersih tanpa narkoba. Oke, Pak. Ya, kita harus wujudkan Sleman bersih tanpa narkoba. Peran penting BNN ini oleh pemerintah Kabupaten Sleman harus diakomodir. Mungkin perlu tambah anggarannya itu. Berikan peran penting BNN ke masyarakat. Kemudian edukasi masyarakat. Tidak hanya pemuda tapi juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Kalau itu semua kita gerakkan bersama, tentunya kita keroyok itu pencegahan narkoba. Saya yakin leadernya BNN, pemerintah Kabupaten Sleman ini mau bersinergi dengan BNN melalui anggarannya, karena ahlinya itu BNN, kita beri peran itu BNN. Kemudian kita edukasi masyarakat, semua lapisan, ya. Semua lini ya Pak ya, di semua wilayah, sampai sing pelosok-pelosok gitu ya Pak ya. Betul sekali, dan saya punya keyakinan kalau itu dilakukan secara masif, kita Sleman bersih tanpa narkoba itu bisa terlaksana menuju generasi emas 2040. Baik, Sobat BNN, demikian tadi obrolan kita singkat banget karena beliau sangat sibuk sekali, dan terima kasih Pak Ganda. Saya juga terima kasih sudah menyempatkan memperbolehkan kami. Siap. Terima kasih Pak Ganda, sehat selalu. Amin. Salam buat keluarga. Amin. Siap. Demikian tadi Sobat BNN episode Tidak Teko Siaran Mendadak Ketemu Tokoh di episode kali ini. Kita akan jumpa lagi dengan tokoh-tokoh yang lainnya di episode mendatang. Jaga keluarga agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Saya Darmo Kusumo, kita jumpa lagi di Tidak Teko episode mendatang. Terima kasih.